Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifah Sabdul Azmi dengan NIM 123303032. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Tafsir Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membaca dan menjelaskan mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum tata negara. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsungkan saja kepada ayat pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Dalam An-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwasannya selain kalian beriman, kalian juga harus menaati Allah, Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Karena apa? Karena walaupun kalian beriman, tetapi tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, apalagi tidak mentaati kepada pemimpin kalian, kalian sama saja berbohong kepada diri keimanan kalian tersendiri. Dan juga di ayat ini dijelaskan mengenai jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dimana maksud dari kembalikanlah yaitu dengan kita melihat bahwasannya apa yang terjadi atau bagaimana perintah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau Rasul dalam hadisnya mengenai permasalahan tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون Sadaqallahul azim. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 menjelaskan mengenai nikmat ukhrawi, yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Nikmat ini akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan perintah dari Allah, yaitu menjalankan sholat. Kemudian orang-orang yang menyelesaikan permasalahannya dengan bermusyawarah. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam pandangan hukum tata negara, ada yang namanya di sini menjelaskan mengenai bermusyawarah, di mana bahwasannya di dalam surat ini, ayat ini diperintahkan ketika ada suatu permasalahan, maka bermusyawarahlah agar muncul yang namanya jalan keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu warrasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raqiun. Shadaqallahul azim. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 55 menjelaskan mengenai orang-orang yang pantas menjadi pemimpin dan orang-orang yang pantas menjadi pelindung bagi orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang menjalankan perintahnya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang muslim atau orang-orang beriman hanya berlindung kepada Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang ini disebut sebagai orang-orang yang pantas untuk memimpin orang Islam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 33 menjelaskan kewajiban tentang seorang pemimpin, di mana ayat ini menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan untuk memberi petunjuk dan memberikan kebenaran, dan hal ini harus dicontoh oleh pemimpin yang akan memimpin, terutama pemimpin para muslim. Pemimpin harus bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dipimpinnya, dan pemimpin juga harus bisa memberikan kebenaran bahwasannya hal-hal yang telah dia ketahui, hal-hal yang telah dia beri kepada orang yang dipimpinnya adalah suatu kebenaran. Oleh sebab itu pemimpin harus dapat memberikan petunjuk dan kebenaran dalam menjalankan tugasnya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.